Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sur dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Megawati dari Prodi Psikologi. Untuk memaksimalkan waktu yang ada, saya akan langsung membawakan ringkasan dari interaksi sosial dan institusi lembaga sosial. Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang terjadi antara individu yang satu dengan individu lainnya, kelompok satu dengan kelompok lainnya, dan atau kelompok dengan individu atau sebaliknya. Dalam interaksi terdapat simbol yang merupakan nilai atau makna yang diberikan oleh mereka yang menggunakannya. Dalam interaksi sosial juga terdapat sumber informasi yang memiliki dua ciri, di antaranya ciri fisik yang berupa ras, usia, dan kelamin, dan jenis kelamin, dan ciri penampilan berupa bentuk tubuh, penampilan berbusana, dan wacana. Interaksi sosial merupakan salah satu wujud dan sifat manusia yang hidup bermasyarakat yang memiliki peraturan tertentu. Menurut Suryono Sukanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa dua syarat, yaitu pertama kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial secara bahasa berarti bersama-sama menyentuh. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak selalu tentang interaksi secara fisik. Seseorang juga bisa melakukan interaksi sosial, kontak sosial melalui telepon, radio, dan surat elektronik. Sifat kontak sosial ada dua. Yang pertama, kontak sosial yang bersifat positif berupa kerjasama, dan negatif dalam bentuk pertentangan dan konflik. Selain itu, sifat kontak sosial lainnya yaitu bersifat primer dan sekunder. Primer merupakan interaksi secara langsung, misalnya interaksi yang terjadi antara seorang guru dan murid. Selain itu, ada juga sifat sekunder, merupakan bentuk interaksi yang menggunakan perantara, baik itu benda maupun perantara manusia, misalnya melalui telepon atau perantara berupa seorang sekretaris yang menyampaikan pesan dari atasannya. Selain kontak sosial, dua syarat untuk terjadinya interaksi sosial yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang terpenting kegiatan dari komunikasi ini yaitu saling menafsirkan perilaku dan perasaan masing-masing, serta perasaan yang disampaikan. Selanjutnya ada 3 tahap komunikasi. Yang pertama ada encoding. Pada tahap ini gagasan atau program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam bentuk kalimat atau gambar. Di tahap ini komunikator harus memilih kata, istilah, atau gambar yang mudah dipahami oleh komunikan. Tahap kedua yaitu penyampaian. Pada tahap ini ide atau gagasan tadi diwujudkan dalam bentuk kalimat yang penyampaiannya berupa lisan atau tulisan atau gabungan dari keduanya. Tahap ketiga yaitu decoding. Pada tahap ini dilakukan proses mencerna dan memahami menurut pengalaman yang dimiliki masing-masing.
Selanjutnya ada 6 faktor pembentuk interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi atau meniru, proses kognisi untuk melakukan tindakan atau aksi seperti yang dilakukan dalam tanda kutip model. Terus dengan pada proses ini, pada faktor ini melibatkan alat indera sebagai penerima rangsangan dan pemasangan kemampuan persepsi dalam mengolah suatu informasi. Yang kedua ada identifikasi, pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu, seperti penggunaan tanda pengenal yang dikalungkan pada setiap karyawan di suatu perusahaan. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti merupakan pengaruh atau rangsangan dari satu individu ke individu lainnya yang bertujuan agar seseorang mengikuti perintah tanpa berpikir kritis dan rasional. Keempat ada motivasi. Motivasi merupakan stimulus yang diberikan individu agar seseorang dapat melakukan sesuatu dengan kritis, rasional, dan tanggung jawab. Contohnya seperti guru yang memotivasi muridnya. Selanjutnya ada simpati. Simpati merupakan bentuk ketertarikan seseorang terhadap orang lain hingga mampu merasakan perasaan yang orang lain tersebut rasakan. Selanjutnya yang terakhir ada empati. Empati ini hampir mirip dengan simpati, namun empati ini memiliki empati ini dibarengi dengan perasaan yang intens atau dalam.